Halo guys, kembali lagi di Andra The Explorer. Sekitar 4 tahun yang lalu saya pernah membuat video cara ganti aki Yamaha Aerox 155. Saya menggunakan aki yang sama, yaitu YTZ7V dengan pengisian air aki sendiri. Dan sekarang aki tersebut akhirnya rusak setelah 4 tahun pemakaian harian. Nah, di video kali ini kita akan review merek aki alternatif, karena aki bawaan untuk Yamaha Aerox 155 harganya ini cukup mahal ya. Yang tipe YTZ7V ini harganya di 300 ribuan. Akhirnya saya putuskan untuk mencoba merek yang lain. Mereknya ini GS, tapi bukan GS Astra yang biasa kita dengar, melainkan Grand Sonic dengan tipe GTZ7S. Sekilas dari tampilan ini mirip sekali dengan GS Astra ya, tapi setelah diperhatikan barulah terlihat bedanya. Tipe aki ini AGM Nano Gel. Berbeda tipe dengan standarnya YTZ7V. Kalau dibandingkan secara fisik, aki bawaan terlihat lebih tinggi. Meski begitu, secara spek keduanya memiliki kapasitas yang mirip. Malah tipe yang orinya hanya memiliki kapasitas 6,3 Ah. Sementara aki murah GTZ7S ini klaimnya memiliki kapasitas 7 Ah. Karena mengukur kapasitas aki seperti ini agak susah ya, jadi kita ukur saja CCA-nya atau Cold Cranking Ampere-nya. Pertama kita cek CCA aki bawaan yang sudah rusak. CCA-nya terpantau di 45 ampere. Meski tegangan masih terlihat bagus, tapi dengan CCA rendah seperti ini, motor tidak akan bisa di starter. Sedangkan CCA aki GTZ7S ini ada di 140 ampere. Ini CCA yang cukup tinggi ya. Jadi untuk starter motor 150 cc sudah pasti enteng, karena CCA minim untuk starter Yamaha Aerox itu di kisaran 60 ampere. Ini artinya aki Honda Beat YTZ5S yang berumur 3 tahun pun masih bisa buat starter Yamaha Aerox, meski nantinya agak berat. Nah, seperti ini contohnya. Saat dinyalakan kontaknya, tegangan langsung drop ke 11,9 volt. Tapi saat di starter ini masih bisa nyala. Saat kita cek CCA aki Honda Beat yang sudah berumur 3 tahun ini ada di 60 ampere. Jadi intinya CCA aki GS ini sudah lebih dari cukup untuk motor 150 cc. Karena aki GS murah ini saat datang sudah dalam posisi terisi air elektrolit, jadi tinggal pasang saja. Berbeda dengan aki Yuasa YTZ7V, saat datang aki ini belum terisi elektrolit, sehingga saat kita mengisi untuk pertama kali itu benar-benar fresh ya. Aki baru diaktifkan. Nah, sementara aki yang murah ini saat datang itu posisi sudah terisi cairan elektrolit, dan kita nggak pernah benar-benar tahu sejak kapan aki sudah diaktifkan. Jika ternyata sudah lama aktif, maka akan berefek pada umur aki yang semakin pendek. Oke, langsung saja kita pasang ya. Oh ya, karena ini aki murah lebih pendek, jadi sebaiknya dikasih ganjalan supaya tidak oblak akinya saat melewati jalan bergelombang. Beri ganjalan setebal kurang lebih 2 cm. Nah, setelah terpasang kita coba putar kunci kontaknya. Tegangannya di 12,6 volt dan tidak ngedrop. Bisa kita lihat juga dari avometer. Langsung kita starter, dan berhasil starter dengan enteng. Pengisian juga normal di 14,3 volt. Sekarang yang kita tidak tahu adalah bagaimana daya tahan aki GS murah ini. Apakah bisa menyamai aki dari Yuasa sampai 4 tahun, atau setidaknya bisa bertahan hingga 3 tahun saja sudah bagus, mengingat harganya tidak sampai separuhnya, atau di kisaran 135 ribuan. Kesimpulannya belum tahu ya kualitasnya bagaimana. Kalau untuk sementara sih ini masih aman banget. Saya akan update lagi di kolom komentar. Silahkan disimak di kolom komentarnya. Apakah bisa bertahan sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan sampai 5 tahun. Kita tunggu saja hasilnya. Kalau kamu ada pengalaman menggunakan aki ini, silahkan share pengalaman kamu di kolom komentar. Untuk link pembelian ada di video. Like, komen, dan share jika video ini bermanfaat.
Terima kasih sudah menonton.